Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Sungguh aku telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Sungguh aku akan mengarahkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, misalnya orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib menghadapkan tubuhnya tepat persis ke arah Ka'bah. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, misalnya orang Indonesia, maka cukup menghadapkan tubuhnya ke arah di mana Ka'bah berada, yaitu ke arah barat bagi orang yang berada di timur Ka'bah, dan tidak harus menghadap tepat persis ke Ka'bah. Oleh karena itu, tidak perlu serong beberapa derajat ke utara ketika sholat. Demikian menurut pendapat yang paling kuat. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk sholat persis menghadap Ka'bah. Beliau bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini beliau sampaikan ketika beliau di Madinah, karena posisi Makkah berada di sebelah selatan Madinah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa selama menghadap ke selatan, antara timur dan barat, maka sudah dianggap menghadap kiblat. Beliau tidak memerintahkan untuk menghadap tepat persis ke Ka'bah, namun beliau hanya menetapkan arahnya, yaitu ke selatan. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib berusaha untuk mencari tahu arah kiblat. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bertanya kepada penduduk setempat atau orang yang tahu. Jika tidak mungkin untuk bertanya, maka bisa menggunakan tanda-tanda alam, seperti sinar matahari, arah angin, dan sebagainya. Jika dua cara di atas tidak memungkinkan, maka sholat menghadap ke arah manapun berdasarkan dugaan kuat bahwasanya arah itu adalah kiblat. Jika ternyata arah yang dia pilih itu salah, artinya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, kami pernah dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba kami diliputi awan gelap. Kemudian masing-masing memilih arah kiblat dan arah kiblat kami berbeda-beda. Seseorang di antara kami membuat garis di depannya supaya tahu ke arah mana ketika sholat. Ketika di pagi hari, kami melihat garis yang dibuat semalam. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Kejadian ini kami sampaikan kepada Nabi SAW. Tetapi beliau tidak menyuruh kami mengulangi sholat. Beliau bersabda, "Sholat kalian sudah benar." Hadis riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat dan memungkinkan baginya untuk mengetahui arah kiblat dengan bertanya kepada penduduk setempat, namun dia tidak mau bertanya sehingga sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang yang sholat dengan tidak menghadap kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat dia diingatkan bahwa kiblatnya salah, maka tidak perlu membatalkan sholatnya, namun cukup menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat yang benar. Kiblat di zaman Nabi SAW pernah mengalami perubahan. Kiblat pertama adalah Baitul Maqdis di Syam, utara Madinah. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat dipindah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, selatan Madinah. Suatu ketika, kaum muslimin di Masjid Quba sholat subuh dengan menghadap Baitul Maqdis, utara. Tiba-tiba datang utusan Nabi SAW di tengah-tengah mereka sholat. Utusan ini mengatakan, sesungguhnya semalam Rasulullah SAW telah mendapat wahyu. Beliau disuruh menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap ke sana. Akhirnya para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah memutar arah tubuhnya. Imam berputar yang awalnya menghadap ke utara menjadi sholat jamaah menghadap ke selatan. Ini semua mereka lakukan tanpa membatalkan sholat. Hadis
Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berada di atas kendaraan, jika ingin melakukan sholat wajib maka diupayakan turun dari kendaraan. Jika tidak memungkinkan turun, maka bisa sholat di atas kendaraan sambil duduk. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan sholat wajib, beliau turun dari hewan tunggangannya, lalu sholat di tanah dengan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Jika ingin sholat sunnah, maka tidak perlu turun dan bisa langsung sholat di atas kendaraan sambil duduk. Orang yang sholat di kendaraan boleh tidak menghadap kiblat jika tidak bisa sholat sambil menghadap kiblat. Tapi sholatnya menghadap searah dengan kendaraannya atau ke arah mana saja yang mudah baginya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, beliau biasa melakukan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya dan menghadap ke arah hewan tersebut menghadap ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sedang dalam perjalanan dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraan. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.